Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan nge-review, dan di sini Jokastoy akan update ya berita terbaru Marvel News of the Week. Ada kabar berita dan juga teori apa aja nih yang harus kita bahas di minggu ini. Oke, ini videonya. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Dan bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas teman-teman. Here we go. Well, yang pertama ini datang dari Project Fantastic Four, The First Step by MCU, yang sekarang itu sedang melakukan proses syuting yang sudah dimulai dari 2 bulan yang lalu ya guys. Nah, Fantastic Four ini menunjukkan bahwa kostum The Thing atau Ben Grimm itu ada kombinasi antara kostum practical effect dan juga CGI teman-teman. Dan ini kelihatan sangat real banget dan pastinya membantu para aktor untuk bisa get into deep dengan karakter Ben Grimm atau The Thing ketika mereka saling berinteraksi. Jadi practical effect ini menurut aku sangat oke dan keren banget ya teman-teman, sama oke-nya dengan CGI. Tetapi kita nggak akan full ngelihat The Thing menggunakan kostum dengan practical effect seperti ini. Tentu akan ada polesan CGI yang akan ngebuatnya lebih realistik dan lebih ekspresif pastinya ya guys ya. Wah gila, keren banget ya ini. Kalian bisa melihat bahwa Ben Grimm dipakaikan kostum The Thing ini dibantu oleh para employee atau karyawan di Marvel Studios itu sendiri. Duh, udah nggak sabar banget ya untuk melihat Fantastic Four ini nanti seperti apa. Oke, berita berikutnya ini datang dari karakter Robert Downey Jr. yaitu Dr. Doom di Avengers Doomsday. Nanti Marvel Studios akan nge-reveal dan mengungkapkan bahwa sebenarnya Dr. Doom versi Robert Downey Jr. ini berada di semesta yang sama atau the same universe dengan Fantastic Four The First Step, dan pastinya akan diperkenalkan pertama kali di film Fantastic Four The First Step ini. Jadi nantikan filmnya ini akan rilis Juli 2025 ya guys. Nah, sekalian untuk memperkenalkan dan introduce karakter Dr. Doom terbaru versi MCU yang akan diperankan Robert Downey Jr. yang akan diset menjadi big villain di Multiverse Saga, menggantikan Council of the Kangs atau Kangs Dynasty. Berita berikutnya ini datang dari karakter yang diperankan oleh Channing Tatum, yaitu Gambit versi film Deadpool and Wolverine, yang dimana karakter Gambit ini digadang-gadang akan muncul di Avengers Secret War setelah kemarin muncul dari scene dari Gambit yang survive di The Void, dan seperti ada yang mengajak Gambit untuk masuk ke portal sihir Eldritch Magic yang terbuka gitu teman-teman. Sebenarnya ini scene adalah scene post credit scene, tapi ternyata di delete. Tapi scene ini sebenarnya muncul di salah satu layar TVA ketika post credit scene muncul Deadpool yang menjelaskan tentang kebenaran ejekan yang dilakukan oleh Human Torch kepada Cassandra Nova guys. Jadi banyak orang yang berteori bahwa mungkin Gambit ini akan diset untuk muncul di Avengers Secret Wars. Kalau aku sih oke-oke aja ya teman-teman, selagi porsi dari Channing Tatum atau Gambit ini masih tetap sama dengan hero-hero lainnya, jadi tidak mendominasi. Tetapi performance-nya serta kekuatan Gambit itu lebih terlihat dan terekspos di Deadpool and Wolverine ini ya, ketimbang dengan hero lainnya. Sekalipun itu nggak sebanyak screen time-nya si Gambit Channing Tatum ini. Ngomongin tentang Laura X23 yang diperankan oleh Daphne Keane, karakter dia ini, si Laura ini juga akan muncul ya teman-teman, diperkirakan di Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars bersamaan dengan Wolverine dan Deadpool juga. Jadi aku sudah bisa mengkonfirmasi sih, ini pasti akan muncul banget di event Multiversal War Avengers Doomsday dan Secret Wars. Laura X23 diperankan Daphne Keane, Gambit diperankan Channing Tatum, Wolverine diperankan Hugh Jackman, dan juga Deadpool yang diperankan oleh Ryan Reynolds. Nah, jadi 4 ini yang aku rasa udah fix banget akan muncul di Multiversal War next Avengers Doomsday. Pasti banget ya guys, aku yakin banget sih. Oke, berita apa sih yang baru lagi berikutnya? Ini datang dari project film The Vision yang akan menceritakan White Vision, Vision Quest, yang dimana ini merupakan project spin-off ketiga dari WandaVision setelah yang kedua Agatha All Along yang akan rilis di September ini. Yang dimana project series Vision atau White Vision, Vision Quest ini akan mulai melakukan proses syuting di awal 2025.
tepatnya di Inggris. Kemungkinan di Februari, Maret ya teman-teman. Dan ada posibilitas besar bahwa Elizabeth Olsen itu akan muncul dan surprise her role sebagai Scarlet Witch di Vision series ini. Series Vision Quest ini selain menceritakan tentang nasib White Vision after event WandaVision, juga akan di-set seriesnya dikombinasikan dengan elemen-elemen West Coast Avengers seperti di komiknya, di mana akan memperkenalkan para hero-hero baru yang akan ikut dalam series White Vision ini, di mana ada Wonder Man, War Machine, Vision, Hawkeye, Moon Knight, dan Scarlet Witch itu sendiri. Kalau Wonder Man ini udah pasti muncul di West Coast Avengers-nya series Vision Quest ini, karena kan proses syuting Wonder Man itu sudah selesai dan sekarang lagi tahap editing. Aku nggak tahu kapan series Wonder Man ini akan rilis ya, yang diperankan oleh Yahya Abdul Matin itu ya. Mungkin awal 2025 ya teman-teman, karena slot di akhir 2024 ini udah penuh dengan project, baik itu animasi What If, animasi Your Friendly Neighborhood Spider-Man, dan series Agatha All Along. Berita berikutnya ini datang dari aktor Taron Egerton, yang dimana aktor Taron Egerton ini sedang dalam perbincangan nih dengan pihak Marvel Studios untuk join MCU, Marvel Cinematic Universe, memerankan karakter yang masih dirahasiakan. Taron Egerton ini sangat terkenal dengan role-nya sebagai The Kingsman ya teman-teman, dan beberapa project lainnya bersama dengan Hugh Jackman juga guys. Next, di sini ada berita dari Wakanda, di mana nanti di Marvel Studios World of Wakanda live action show yang akan ngeset di Wakanda ini sedang dalam tahap development dan perkembangan di Marvel Studios, yang akan berfokus ke negara Wakanda dan karakter-karakter yang akan terlibat langsung di Wakanda ya. World of Wakanda ini akan menceritakan lebih dalam lagi tentang history dan sejarah legacy di Wakanda. Semoga segera dibuat oleh Marvel Studios ya, karena Wakanda ini masih kurang terlihat dan kurang digali lagi di MCU. Next, berita berikutnya ini datang dari Project Spider-Man keempat, di mana Project Spider-Man keempat Tom Holland ini akan mulai proses syuting awal 2025 guys. Ini sama ya dengan Project White Vision, yang dimana akan set rilis di Juli 2026. Jadi masih pertengahan 2026 bersamaan dengan Avengers Doomsday ya. Kemungkinan setelah Avengers Doomsday, Spider-Man keempat ini akan rilis ya teman-teman. Dan di semesta Spider-Man Universe ini juga nanti akan diperkenalkan karakter wanita terbaru, yaitu Black Cat, yang menurut rumor ini karakter Black Cat akan diperankan oleh Sydney Sweeney. Wah, pasti cocok banget ya kalau Sydney Sweeney memerankan karakter Black Cat. Walaupun aku pengen dia menjadi Julia Carpenter ataupun Julia Cornwall seperti di Madame Web, karena udah cocok banget dia menjadi Spider-Woman itu. Tapi kalau dia jadi Black Cat ya gak apa sih, selama ini masih di Marvel Cinematic Universe bersama dengan Spider-Man Sony Universe. Berita berikutnya ini datang dari series Daredevil Born Again, di mana nanti di series Daredevil ini akan menampilkan beberapa karakter-karakter yang pernah muncul di series MCU ya teman-teman, di series universe mereka, seperti ayahnya Kamala Khan atau Miss Marvel itu sendiri, dan Swordsman atau Jack the Chris, yang karakter Swordsman ini pernah muncul di series Hawkeye kalau kalian masih ingat nih guys. Next, berita berikutnya ini datang dari Project Blade. Yap, Project Blade ini direktornya masih dipegang oleh Jan de Mange, di mana director Jan de Mange ini masih terus menggarap Blade, walaupun sampai sekarang kita masih nggak tahu apakah project ini akan dilanjutkan atau dirilis kapan ya, setelah udah 4 tahun lebih diumumin oleh Kevin Feige di SDCC 2019 kalau nggak salah. Aduh, sampai nggak jelas ya teman-teman ini project yang seperti apa. Next, ini datang dari project yang lagi di development juga di Marvel Studios, yaitu karakter Hydra Bob atau Robert Dobalina, yang akan menceritakan tentang Hydra, sisi lain dari Hydra juga teman-teman. Jadi project Marvel Studios ini adalah project pertama yang akan fokus ke villain dan juga project dari Hydra atau Robert Dobalina. Karakter Robert Dobalina ini pernah muncul di film pertama Deadpool teman-teman. Ngomongin tentang villain Marvel, di sini ada berita juga bahwa pemeran Ultron di Avengers Age of Ultron, James Spader, akan muncul juga di series White Vision, Vision Quest. Kayaknya di series White Vision ini akan menarik banget ya. Kalau dari tadi kita lihat ya teman-teman, karakter-karakter yang akan muncul serta cerita developnya ke hero West Coast Avengers
Ini mana ini sangat suitable banget dengan White Vision, Scarlet Witch juga teman-teman. Apalagi Elizabeth Olsen akan juga muncul di series ini. Wajar banget sih ya, udah kangen banget dengan Scarlet Witch, 2 tahun gak ketemu dengan Wanda. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya beberapa berita terbaru Marvel News of the Week yang udah Jokastoy kumpulin nih untuk kalian. Dari beberapa project, dari beberapa berita itu, yang mana yang paling menarik dan kalian tunggu-tunggu nih projectnya. Kalau Jokastoy sendiri udah pasti Fantastic Four teman-teman. Apalagi perkenalan Robert Downey Jr. as Dr. Doom pertama kali nanti di film Fantastic Four The First Step, serta projectnya White Vision, Vision Quest yang akan mulai proses syuting Februari 2025. Ini mana ini sangat menarik sekali. Akan ada hero-hero member West Coast Avengers serta kembalinya Scarlet Witch, Elizabeth Olsen, Wanda Maximoff sebagai salah satu karakter penting di White Vision nanti. Kok bisa muncul lagi? Bukannya Wanda sudah mati di Multiverse of Madness terkena reruntuhan dari Kastil Wundagore? Nah, itu nanti kita bahas di lain project ya, karena kita juga nggak tahu nih gimana nasibnya Scarlet Witch. Tapi yang jelas, Scarlet Witch belum mati. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari Jokastoy. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur teman-teman semua. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.